Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu judul di pelajaran 6, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 di semester 2, yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun, pembahasannya juga tercantum di dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu surat ke-5. Di ayat kedua ini adalah potongan ayatnya ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, adapun kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2 tersebut dari potongan Quran surat Al-Maidah ayat kedua itu, yaitu berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman yang mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, nah kita harus mau bergabung, karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian selanjutnya yaitu tentang judul ini juga tercantum dalam Quran surat Al-Maidah di ayat selanjutnya, yaitu ayat ketiga. Nah, yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini juga potongan ayatnya ya, tidak lengkap. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu,
dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga yaitu mengingatkan kepada umatnya, yaitu kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, yaitu pada hari pas ketika Rasulullah haji wada, haji terakhirnya, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu dan aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah, diharapkan, di dalam surat Al-Maidah itu kita diharapkan harus takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, apalagi takut terhadap hantu atau apalagi ya yang menurut kita menakutkan gitu. Nah, di sini di dalam surat Al-Maidah kita itu hanya takut khusus, tidak kepada yang lain, yaitu khusus harus takut kepada Allah. Nah, selain takut kepada Allah, kita juga harus melaksanakan segala perintah Allah dan segala larangannya harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik sedikit maupun banyak. Apa yang Allah berikan patut kita syukuri. Jika kita lihat Allah memberikan segalanya bagi kita itu tidak sedikit. Karena di dalam surat Ar-Rahman juga, nikmat apa lagi yang akan kita dustakan? Selain kita bisa bernafas dengan gratis, itu adalah nikmat Allah yang sangat banyak. Ketika kita bisa melihat tanpa kita harus membayar, kemudian dengan kita bisa berjalan tanpa harus menggerakkan dengan bantuan tangan, hanya gerak sendiri, hanya tinggal keinginan kita, itu Allah sudah memberikan rezeki yang sangat-sangat banyak. Nah, maka dari itu kita patut untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian penjelasan dari Quran Surat Al-Maidah ayat kedua sampai ayat ketiga. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari segala prasangka yang buruk dan menjadikan kita semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.